belajar renungan Habatus hidupku bagi Kristus. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan terus panggil kami untuk kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya ketika kami bersama-sama mengikuti renungan Habatus saat ini, Tuhan yang memimpin kami dari awal sampai pada akhirnya, supaya kami mau sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami boleh mengerti setiap firman yang kami dengar bersama-sama dan boleh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, setiap orang tidak dapat untuk hidup sendiri karena manusia itu adalah makhluk sosial, artinya saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, ketika ada seseorang yang membutuhkan pertolongan kita, tidak mungkin kita hanya berdiam diri saja. Pasti kita akan menolong orang tersebut. Nah, seperti pembacaan Alkitab kita hari ini yang diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 46, saya akan menolong untuk membacakan ayat 35 dan 36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Anak-anak, kalau kita lihat judul perikop di Alkitab, itu akhir zaman. Perkataan atau tulisan itu sangat mengerikan, seram. Apa yang akan terjadi pada akhir zaman ini? Tapi dalam tulisan perikop tersebut bukan hal seperti itu ya anak-anak. Dalam pembacaan ayat 31 sampai 32, nah saya akan menolongnya yang membacanya ya. Ayat 31 dan 32. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ya anak-anak. Nah, Yesus mengibaratkannya sebagai gembala yang memisahkan domba dan kambing. Saat digembalakan oleh seorang gembala, keduanya berjalan bersamaan. Tetapi ketika pada musim dingin tiba, mereka akan dibawa ke tempat yang berbeda. Ternyata kambing tidak tahan dengan hawa dingin, sedangkan domba dia kuat ya. Dan domba itu mempunyai harga yang lebih baik daripada kambing. Nah, pada akhir zaman pun manusia akan dipisahkan seperti domba dan kambing. Manusia yang memenuhi kehendak Tuhan akan berada di sebelah kanan raja, akan mendapatkan tempat yang baik. Sedangkan mereka yang tidak menuruti kehendak Tuhan akan dilemparkan ke dalam api yang kekal. Nah, anak-anak, apa yang membedakan hal seperti itu? Mereka yang peduli terhadap orang-orang yang menderita, yang tidak dianggap oleh sebagian orang. Mereka membutuhkan uluran kasih dan kepedulian dari kita. Anak-anak, ternyata Tuhan membuktikan kasih dirinya sebagai orang-orang yang terpinggirkan. Maka Tuhan berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Anak-anak, Tuhan mengajarkan kamu dan saya untuk merangkul dan peduli terhadap mereka yang selama ini tidak dianggap, tidak dipedulikan, untuk dapat menyatakan kasih Tuhan kepada orang banyak. Misalnya ketika temanmu orang yang tidak mempunyai kemewahan ya seperti kamu ya, kamu mau untuk menolongnya. Nah, ketika temanmu merasa malu untuk berteman dengan kamu karena merasa tidak pantas, karena ya kamu mau menemaninya. Nah, seperti contoh teladan dari Tuhan Yesus ketika dia ditugaskan atau dia diutus oleh Bapaknya untuk datang ke dunia ini menyelamatkan manusia dari dosa, ia patuh taat kepada Bapaknya. Dia rela meninggalkan kerajaan surga. Ya, dia menjadi serupa dengan manusia. Dia datang yang dikandung dalam seorang perawan yang bernama Maria. Dia dilahirkan lalu dibungkus dengan kain lampin dan disimpan dalam palungan. Dan dalam pelayanannya dia dihina, ditangkap, bahkan sampai mati di kayu salib. Pada hari yang ketiga dia bangkit naik ke surga, hidup kekal selama-lamanya. Itu semuanya untuk menebus manusia dari dosa, baik dosa saya, kamu, dan semua orang di dunia ini.
Nah, anak-anak, maukah kamu yang sudah percaya untuk terus melakukan kebenaran firman Tuhan? Mau melakukan dalam kehidupan kita, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, agar hidup kita bagi Kristus. Mau ya anak-anak? Nah, untuk anak-anak yang belum menerima anugerah keselamatan, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nama Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan terus mengingatkan kami untuk kami boleh mengasihi sesama kami, untuk kami boleh menghargai sesama kami. Apapun keberadaan mereka ya Tuhan, ajar kami untuk seperti Engkau mengasihi orang-orang yang terhilang. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah melalui firman-Mu ini kami boleh diubahkan, dibentuk sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Sampai jumpa lagi di renungan yang